Guys, sekarang kita mau masuk, mau kasih surprise. Kok mobilnya warna pink ya? Coba lihat dulu. Udah ketemu. Dari Indonesia. Kamu punya nggak mobil warna pink? Udah. Aku beda dari Kalau di surga. rumah aku sih mobilnya warna merah sama kuning. Bukan kuning itu ngambang, bukan. Bukan no. Ya udah pokoknya ikutin terus kita tok dulu. Assalamualaikum. 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 Loh, Mbak Aleta kesini iya. ngikutin kita. Mau surprise? Bianca. Iya. Oh, Kalau mau lihat rumah ya. boleh. Tapi kan kalau gitu tadi mendingan naik mobil bareng. Aku kan bawa sendiri. Mau surprise kan? Yaudah. Yuk masuk. Ibu kebetulan lagi di tengah. Nah, kamu di mana siapa yang nonton? Ada di tengah. Itu lagi main. Bianca yang ulang tahun 1 tahun hari ini. Yuk kita langsung aja ke sana. Rame banget ya. Ya kebetulan kan acaranya hari ini. Makanya pas banget nih Mbak Aleta datang. Ya taman kanak-kanak. Iya, di sini emang kayak gitu. Ada acara ya kayak gini, nggak ada acara juga kayak gini. Kayak taman kanak-kanak. Sama kayak aku. Iya. Rame. Iya. Tapi kan seru kan kalau rame itu seru kan? Surprise! Itu lihat siapa yang datang. Ya ampun, kenapa tadi nggak barengan sih mereka? Karena aku tuh mobil sendiri. Ya ampun. Aku surprisein yang nonton. Iya, nih Bianca. Ada kakak tuh, kakak Leta dateng. Ada yang seru. Wah. Yuk, ayo nyanyi semuanya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat tahun ya Bianca ya. Makasih kakak Leta. Terima kasih. Kak Monik, emang kalau setiap hari di rumah kayak gini ya rame? Nah, kalau sore nih, Hah? Leta, mereka nih bayi-bayi nih 13 nih kumpulnya di ruang sini. Mereka kumpul nih di sini nih, main di sini. Ini kebetulan kan dia lagi ulang tahun nih. Jadi pakai bajunya rapi semua nih. Ini abis itu temanya hari ini unicorn. Nah, jadi anak-anak ini sebetulnya ke-13 bayi ini udah seperti anak Kak Monik sendiri sekarang. Jadi total anak Kak Monik tuh 4 plus 13 babies, jadi 17, bayangin kan ramenya. Jadi ini ceritanya nih panjang nih, jadi memang dia bukan anak yayasan, tapi memang ke depan rencananya Kak Monik pengen buat panti asuhan, tapi bukan anak-anak ini, gitu maksudnya. Kak, aku mau ngobrol banyak-banyak lagi nih sambil jalan-jalan Oh boleh? boleh, ayo kita mau kemana dulu nih? Yuk Terserah. boleh tanya-tanya mau kemana kita? Yuk Leta, kita bawa ke belakang dulu ya, kita jalan-jalan, ayo ikut, kita jalan-jalan. Kok bisa kepikiran sih mau adopsi anak banyak? Ya, gimana? Coba jelasin. Yang pertama hati yang bicara. Nah, jadi hati yang bicara. Terus ini kan mulai adopsi tahun lalu. Jadi mulai adopsi itu kita tahun lalu pada saat awal-awal pandemi kan. Tiba-tiba ada yang menghubungi Kak Monik, menghubungi terus bilang kalau dia sedang hamil, terus tidak punya biaya untuk periksa kandungan awalnya. Terus akhirnya dia cerita bahwa dia juga tidak mampu untuk mengurus bayinya. Awalnya 1 gitu Leta, awalnya 1. Pusing nggak sih? 2, 3. Kalau dibilang pusing, lebih banyak senengnya. Karena jadi apa ya, kita ngerasa hidup kita ini sekarang jadi lebih berarti, lebih bermanfaat. Karena ngelihat bayi-bayi lucu dan sebagian itu kan saya ikut nemenin. Kamu nih ikut nemenin pada saat melahirkan ibu-ibunya. Wah, pahalanya banyak ya. Amin, amin, amin. Kak Monik, dulu apa sebelum ini anak yang ngurus sendiri atau gimana? Jadi gini Leta, jadi pada saat bayi itu dari pertama kali datang ke rumah, itu udah langsung ada babysitternya. Jadi karena kan memang sebelum ini kan kamu ini juga udah punya 4 anak nih. Yang paling kecil umurnya 8 tahun. Jadi bayi ini kan datangnya nggak langsung datang semua 13, datangnya 1 gitu, terus beberapa hari kemudian ada lagi gitu. Jadi pada saat dia datang, kita langsung kasih fasilitas, dia langsung punya babysitter. Walaupun Kak Monik semuanya di under my control gitu. Jadi Kak Monik juga tetap ngeliatin. Tapi seru gitu. Nah, sekali-kali mesti coba. Ya, sekali mesti coba. Tapi seru karena ngelihat apa ya? Ngelihat mereka mulai dari babies, terus apalagi sekarang mereka udah gede-gede kayak begini kan nggak terasa loh. Kayak tadi Bianca, berarti kan Kak Monik udah merawat udah 1 tahun Bianca ini. Oh gitu. Ini kayaknya udah mau maghrib, Leta. Kita lanjut di dalam Boleh, aja ya. silakan. Oke, kita lanjut di dalam.
kita udah di sini nih Leta. Ini namanya foyer sebetulnya. Jadi kalau kita Nah baru ini masuk, inian desainnya bagus. nah iya ini arsiteknya gayanya nih ala-ala Eropa, klasik. Yes. Nah Kak, latar belakang nih anak-anak ini gimana sih? Ada yang sebagian ada yang hamil di luar nikah. Terus ada yang ditinggal oleh suaminya, jadi dia udah nikah, terus suaminya nggak tanggung jawab, ada. Tapi kebanyakan sih karena masalah perekonomian. Jadi memang dia tidak sanggup dan tidak mampu, tidak punya uang, dan itu yang paling banyak sih masalah itu. Latar belakangnya yang pada nggak mampu ya latar belakangnya. Iya, jadi rata-rata memang karena memang dia tidak mampu, terus keterbatasan, terutama masalah ekonomi, itulah akhirnya mengetuk hati Kak Monik Dia untuk liatin mulu nih. Ih, siapa sih memangnya kenal ya? Siapa ya itu Kak Leta? Nah ini anaknya katanya udah punya usaha masih kecil. Iya, jadi apa ya? Kita sudah belum semuanya sih, Leta, belum semuanya, tapi beberapa anak 4 sama 5 tuh udah kita bikinin usaha dari kecil supaya nanti kalau dia udah besar, aku juga kepengen seperti Kak Leta sukses juga gitu. Ngeliatin Kak mulu nih. Leta, biar ketularan ya, ya Mas Itan ya, biar ketularan Kak Leta suksesnya. Usahanya apa aja sih? Nah kalau usahanya, nih si Tristan nih, dia punya usahanya topoki. Nanti cobain ya Kak Leta, ini topoki. Kalau Bianca pempek. Terus kalau Dallas kopi, dia punya usaha kopi Dallas. Terus Beverly roti 4. Terus nanti abis ini kita juga ada usaha parfum babies, body lotion baby, sama gelato. Kalau gelato tuh usaha semuanya. Nah Kak, syaratnya tuh kalau mau ngadop tuh gimana sih? Maksudnya saya mengadopsi mereka gitu. Sebetulnya sih nggak ada syarat-syaratnya, itu semua apa ya? Hati yang bicara yang pertama, terus feeling kita. Feeling. Karena kan memang setelah ini kan memang banyak sekali yang minta, baik itu DM, terus baik itu apa ya WA ke saya, minta untuk supaya anak saya dong diadopsi atau apa, itu banyak sekali, setiap hari itu banyak ratusan. Tapi kan akhirnya saya berpikiran bahwa tidak mungkin semuanya itu bisa saya urus sendiri gitu. Jadi ya karena ini udah 13 tambah anak saya udah 17, yang paling susah itu bukan masalah materi kita keluarkan buat mereka. Alhamdulillah kalau kita buat baik pasti Allah akan balas juga. Tetapi membagi kasih sayang itu yang susah kalau terlalu banyak. Karena kan ini udah apa ya, Leta seperti anak saya sendiri gitu. Jadinya ya buat saya sih tidak pernah ada kriteria. Jadi untuk yang ke-13 ini siapapun pada saat itu yang pas saya buka dan klik di hati saya, itu yang langsung bisa komunikasi sama saya dan langsung saya urus anaknya. Kak, ini kan anaknya banyak nih. Anak kandungnya cemburu nggak sih? Nah, kalau masalah anak kandung gini, ada cerita nih, Leta. Jadi awalnya Kak Monik ini punya 4 anak ya. Perempuannya cuma 1. Jadi the one and only kan. Dia merasa dirinya princess awalnya di rumah. Muncullah bayi nih. Bayi yang pertama kan yang tadi Bianca yang hari ini ulang tahun. Awalnya dia sempat kaget, kenapa harus bayi perempuan gitu? Kenapa sih harus bayi perempuan Bunda? Kenapa gitu? Why the baby girl gitu? Kenapa nggak baby boy aja gitu? Itu jadi perjalanan itu dia selalu nanya gitu pada saat bayi itu saya bawa ke rumah. Tapi pada saat bayi itu sampai di depan rumah dan dia melihat Bianca kecil, pada saat itu dia langsung jatuh cinta. Jadi tidak pernah ada cemburu, 4 itu, bahkan mereka kalau ditanya kalau bisa lebih dari 13 mau terus dia. Bahkan yang paling kecil yang 8 tahun itu sayang saya itu overprotect. Lu pernah aktif jadi produser juga ya? Dengar. Film layar lebar tuh, film pertamanya Mas Tukul, otomatis romantis itu tahun 2008. Ada rencana mau bikin lagi nggak? Pengen banget bikin lagi, karena kan kalau jadi produser kan enak tuh, maksudnya ya memang dari segi biaya ya, kalau kita yang biayain, tapi kan ketemu sama teman, sama kru, ketemu sama artis, jadi kayaknya tuh seru aja gitu. Pengen bikin lagi, mudah-mudahan kita bisa bikin berdua ya, bikin satu produksi barengan, apalagi karena sekarang ini baby sih maunya ke depannya sih suatu saat mau bikin kisah mereka ini, supaya niatnya sih supaya untuk menginspirasi semua di luar sana sih.